Assalamualaikum. Baik, Al-Sami. Waalaikumsalam Solti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lailatukum warahmatullahi salim. wabarakatuh. Akhina Abi. Waalaikumsalam. Sudah tulis dulu ya nama-nama. Abi Gito. Ahmad Solihun. Iya, na'am Ustazah. Kaifa halukum? Bi khair. Akhina Furqan. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil Nahnu bi alamin. khair. Khair Halo ya Ustazah. insyaallah. Baik. Muftina Afifah. Bagda. Hardian. Muftina Hardianti. Sudah absen dulu ya. Muftina Niken. Jadi nanti kalau sudah minta tanya untuk dijawab, bisa jawab. Jadi, Asana sanabtadi ad-dirasa fi hadhihi laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah melalui jalasa pertama, sedikit pemanasan yang lumayan panas katanya. Karena ternyata saya baru dengar, ternyata teman-teman nahunya belum selesai. Betul? Baru Betul, Ustazah. Belum. Sahih, Ustazah. Banyak. Oke. Jadi langsung bingung, Mantap. Ustazah. Langsung kaget katanya, apa ini Ustazah kok tiba-tiba jumlah ismiyah gitu ya. Oke, Iya. nggak apa-apa. Kita pelan-pelan dulu. Ustazah akan ulang lagi dari awal. Jadi nanti di insya boleh ya, kita sedikit nahu, sedikit baca-bacaan teks. Insya itu menulis ya, otomatis kita merangkai kata. Coba, sebelumnya saya share screen dulu. Ana share screen dulu ya, sambil saya coret-coret. Ada yang bisa bedain apa itu kata, apa itu kalimat, dan apa itu frasa. Mal farqu baina al-kalimah, al-jumlah, au syibhul jumlah. Apa bedanya? Kalau kata itu terdiri dari beberapa huruf, ya kan? Oke. Masih ingat? Terdiri dari beberapa huruf. Ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab? Masih ingat? Coba. Ada 3. Ada 3. Apa saja? Kata Pertama kerja. isim. Isim dulu, boleh. Urut ya. Pertama ada isim, kedua fi'il, dan 3 huruf. Oke. Sudah sampai di sini semua ya, insya Allah di Nahwu kemarin. Ya. Kata itu ada 3, Ustazah. Jadi kita itu nanti, ingat ya, kalau di bahasa Arab kalimatu itu bukan kalimat ya, tapi kata. Jadi jangan ketukar. Tapi kalau jumlah itu baru dimaknai sebagai kalimat. Kata ada 3, betul. So, ada kata benda, kata kerja, kata sambung, kata penghubung gitu ya. Isim, ciri-cirinya ada apa saja sudah dipelajari. Bisa ditanwin Ustazah, bisa kemasukan alif lam, bisa kemasukan huruf jar gitu ya. Kemudian bisa dinisbatkan atau kemasukan ya munada atau panggilan. Contoh ya Muhammad, ya Rojul, ya Maryam gitu ya. Nah, isim insya Allah sudah bisa paham ya. Berikutnya kata kerja. Kata kerja ada berapa jenis? Ada 3. Kata kerja lampau, kata kerja fi'il madhi, kata kerja mudhari, sedang atau akan dilakukan. Iya, dan kata kerja amal. Coba satu kata dirubah. Kataba, kata kerja madhi. Mudhari'nya jadi Yaktubu. Amarnya Uktub. Iya, betul. Udah bisa nasrif semua ini. Huwa kataba. Huma kataba sudah hafal insya Allah di kelas sebelumnya. Insya Allah. Di luar kepala. Insya Allah. Ya, saya mau minta kamu satu orang laki-laki menulis. Berarti kata Kata. Oke. Sekarang ganti channel di fi'il mudhari. Kalau kamu akan menulis seorang laki-laki, berarti anta taktubu. Ya, emang kadang kita
harus sistemnya nggak bisa diurut lagi katabu yaktubani, udah nggak boleh gitu. Langsung udah channelnya ganti. Misal depannya enak kalau di mudorek, tinggal depannya ubah. Yang paling sering dipakai itu kata ganti orang kedua dan kata ganti orang pertama biasanya ya. Kayak saya, kami gitu ya. Atau kamu, kali, kalian. Minimal tahu di situ ya. Fa'alta, fa'alti, fa'altu, fa'alna. Ya, taktubu, taktubina, aktubuna, aktubu. Atau kalau pakai fa'ala boleh ya. Insya Allah udah paham di sini. Nah, itu ada dua. Maksudnya apa Ustazah? Huruf itu, gini, sebelum Ustazah, ada dua, ada tiga sih sebelumnya. Huruf itu ada tiga. Huruf yang khusus masuk kepada isim. Jadi nanti huruf ini pasangannya isim ini. Ada huruf yang khusus masuk pada fiil. Jadi habisnya huruf itu pasti kata kerja. Gitu ya. Jadi huruf itu ada tiga. Atau harun, tiga. Plus isim, khusus, ada plus fiil. Jadi setelahnya huruf pasti fiil. Ada yang boleh milih isim atau fiil. Huruf yang masuk pada isim yang paling sering kita pelajari adalah huruf j. R. Contoh apa? Harfu Ilal jarin. madrasah. Iya, harfu jarin, fil madrasah, minal madrasah. Oke, sahlan. Nah, yang cuman fiil, khusus fiil, berarti isim nggak boleh masuk. Jar juga nggak boleh masuk. Jadi nanti kalau ditanya, itu mana apa min Ustazah? Kalau ada kitab gundul, ini mana apa min bacanya? Ayo dilihat. Kalau selanjutnya adalah isim, kemudian ada alif lamnya, berarti biasanya jadi min. Sim. Tapi kalau habisnya tiba-tiba yaktubu, berarti bacanya man atau min. Man Man. yaktubu, berarti man. Paham? Jadi itu tidak bingung lagi ya. Ternyata isim memang huruf yang masuk pada isim tidak berlaku pada fiil. Sekarang di fiil ada dua lagi, Ustazah. Apa tuh, Ustazah? Yang beramal, ada yang tidaklah amal, tidak beramal. Maksudnya apa, Ustazah? Jadi kalau kemasukan huruf itu ada yang tidak beramal, ada yang beramal. Contohnya apa? Amal ada huruf yang menjazmkan, udah ingat ya, jazm sama nasob. Apa saja yang jazm? Kayak lam yakunil ladzi, lam yakun gitu ya. Apalagi ada manahi misal, ada lama, banyak yang menjazmkan. Tapi kalau yang masukkan berarti nanti di fathah jadinya lan an ilai, kalau pernah tahu ya. Itu beramal, artinya dia memberikan dampak pada kata kerja. Yang tidak beramal seperti apa? Summa, sa, kala, saufata, lamun, tata, lamun, saufata, lamun, sin dan saufa tidak beramal. Tapi itu huruf juga. Dan nggak mungkin sama kepada isim. Tiba-tiba sakolamun. Saya segera pulpen, tidak ada. Pasti maksudnya pada kata kerja. Gitu ya. Ternyata ada juga loh huruf yang bisa masuk pada keduanya. Boleh pilih. Ada yang tahu apa kira-kira? A atau Ada apa artinya? Fa, Apa? au, dan am. Betul. Wa boleh. Wa, fa, au, dan am. Keren. Betul. Betul ya? Akal, lah, jadi banyak sekali udah tahu semua berarti. Akalta, apakah kamu telah makan? Atau misal abisnya akalta fi'il. A'atum syakirun. Jadi boleh habisnya a boleh fi'il atau boleh isim bebas. Lulus sudah teman-teman pembahasan kata. Nah, lanjut ke jumlah. Kemarin sudah sempat bilang, itu ada berapa jenis? Ada dua jenis. Subjek predikat atau predikat subjek. Kalau bahasa Indonesia itu ya. Subjek predikat, predikat subjek. Subjek itu biasanya orang ya. Jadi isim dulu. Makanya kita sebut sebagai jumlah ismiyah. Kalimat ismiyah. Tapi kalau didahului oleh fi'il disebut sebagai jumlah fi'liyah. Itu ya. Paham? Cuman kemarin itu saudara cuma ngingetin aja, hati-hati.
Kalau mau bikin kalimat itu harus apa? Harus disesuaikan kaidahnya. Apanya? Kalau jumlah ismiyah tadi subjek predikat, predikat harus menyesuaikan subjek dari sisi jenis dan jumlah. Diulang-ulang terus, soalnya yang sering ketukar juga. Tapi tidak berlaku pada jumlah fi'li. Iya. Untuk fi'il hanya menyesuaikan dari sisi gender atau dari sisi jenisnya saja. Mudzakkar, muannas. Jadi nanti kalau fa'il atau naibul fa'ilnya itu berupa jamak atau musanna, nggak perlu repot-repot fi'ilnya berubah. Gitu ya. Cukup hanya bentuk mufrad muannas atau mufrad mudzakkar. Seperti mufrad tunggal ya, dalam bentuk tunggal. Nah, ternyata kita punya namanya frasa. Frasa itu termasuk susunan kata, tetapi belum sempurna. Maksudnya kayak apa misalnya? Mobilnya, coba saudara sebutin. Mobilnya Uktina Niken. Iya, kenapa mobilnya Uktina Niken? Ya, anak ngomong gitu aja. Sempurna nggak itu? Atau misal Ustaz bilang rumah yang bagus. Rumah yang bagus. Itu sempurna belum? Belum. Jadi hati-hati. Ada yang berbentuk kalimat sempurna, ada yang berbentuk frasa. Artinya frasa itu belum sempurna. Tapi kalau dia sudah kalimat sempurna, berarti sudah ada predikat. Jadi kayak susunan sifat maus tadi, rumah yang bagus, kemudian mobilnya Niken, itu berarti belum sempurna. Yang satu bentuk sifat dan mausuf, yang satu berbentuk mudhof ilaih. Oke. Nah, kemarin kita sempat membahas tentang dalam sebuah esai, kita punya dua pembahasan, ada Umdatul Kalam, ada Umdatul Kalam. Ide pokok bahasanya kita ya. Umdah itu intinya. Gitu ya. Kita sebut sebagai umdah. Ada juga sebagai bentuk apa? Fudlatul Kalam. Ini harusnya bentar ya, Pak. Kelihatan ya di layar. Ini menurut teman-teman apakah termasuk umdah idhofah? Mustazah. Mada? Umdah, Ustaz. Umdah? Bukannya Iya, umdah cuma termasuk. jumlah. Iya, betul. Tapi kan jumlah fi'liyah sama ismiyahnya ya. Jadi hati-hati jangan terkecoh. Nanti kalau susunan, kemarin kan kita belajar ya, umdah itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyahnya. Statementnya, subjek predikat secara sempurna. Nanti urusan predikatnya berbentuk sifat atau berbentuk idhofah, nah itu lain cerita. Tapi intinya umdatul kalam di sini adalah jumlahnya ya, berbentuk kalimat mufidanya. Kita bahas jumlah ismiyah. Kalau pernah belajar dalam kalimat sempurna, kita punya berbagai macam jenis predikat. Iya, predikat itu macam-macam. Tidak harus kemarin kata kebetulan fi'il sama isim. Ternyata ada juga bentuk yang lain. Nah, sekarang ingin mengembangkan. Kita bahas dulu idhofah. Mungkin sebelumnya pernah belajar juga ya. Dari kata ad-du'a'u silah. Gini. Umdatul kalamnya itu di sini. Nah, umdatul kalam ada di sini. Yaitu ad-du'a'u silahun. Kayak hadisnya Rasul ya. Iya. Ad-du'a'u, doa itu adalah senjata. Kita mau ngembangin dulu nih pernyataan. Ad-du'a jadi subjek atau mubtada, silahun jadi khobar atau predikat. Yuk kita kembangin ide pokok ini tadi menjadi hal-hal yang lebih mengembang ya. Gimana caranya? Kita pakai tambahan fudlatul kalam dengan idhofah. Jadi ditambahin. Ingat kaidah idhofah itu kepemilikan. Ada dua. Saya akan bantu rangkai satu-satu ya. Idhofah itu adalah kepunyaan. Silah di depan itu kita sebut sebagai mudhof. Kata selanjutnya kita sebut sebagai mudhof ilaih. Relasi ini, ikatan ini kita sebut sebagai idhofah. Oke. Kalau bahasa Indonesianya mudhof itu kepunyaan, sesuatu yang dipunya. Itu ya. Benda, barang, bebas, yang penting sesuatu yang dipunya.
Tapi mudhof ilaih adalah pemiliknya, yang punya. Itu ya. Oke, boleh dicatat sendiri ya. Kalau tahu atau kalau udah kita belajar, alhamdulillah. Lagi, syaratnya mudhof. Kaifa harokatnya? I'rabnya gimana Ustazah? Mudhof, harokatnya menyesuaikan kedudukan di dalam kalimat. Maksudnya apa Ustazah? Berarti boleh silahu, boleh silaha, boleh silahi. Tergantung dia di dalam kalimat. Kalau Ustazah umpamain itu ya, mudhof itu kayak peran kedua. Jadi dia status aslinya bukan mudhof sebetulnya. Status aslinya adalah sesuatu yang lain. Mudhof itu peran kedua. Makanya mesti mudhof disebutkan kedua. Misal Ustazah sebutin di sini, dia sebagai khobar, dia sebagai predikat. Selain predikat, dia punya peran kedua karena dia punya sesuatu yang disandarkan, sesuatu yang dinisbatkan setelahnya. Karena dia dinisbatkan dengan mukmin, maka disebut sebagai mudhof. Jadi mesti kalau disebutkan khobar wa huwa mudhof. Hati-hati, jangan terkecoh. Mudhof itu kepunyaan, harokatnya tergantung dalam kalimat, bisa berubah-ubah, dan dia adalah peran kedua, karena peran utamanya pasti selain mudhof, gitu ya. Dan yang terakhir, mudhof tidak boleh ditanwin. Boleh nggak? Silahun, atau tidak boleh juga pakai alif lam. As-silahu. Tidak boleh. Harus detail ya. Jadi kalau mau bikin, nggak boleh diharokati alif lam, gitu ya. Nggak boleh kasih alif lam dan nggak boleh dikasih tan. Banyak syarat-syarat seperti ini. Kayak tadi, mobilnya Niken, bajunya Oktina Afifah, helikopternya Furkon, misal gitu ya. Jadi benda helikopter, mobil, baju itu kita sebut sebagai mudhof. Iya. Dan nggak boleh alif lam, nggak boleh ditanwin. Malas. Nah, untuk mudhof ilaih, daimul majrur, selalu di jar. Dan masih ingat ya, jar itu tidak harus kasro. Aslinya memang di kasro, tapi nggak selalu. Dilihat kedudukannya. Coba kalau Ustazah bikin contoh ya, kitabun berarti kalau di jarnya jadi bin. Tapi kalau Ustazah bilang kitabani, jarnya jadi kalau musana jadi kitabain. Kalau kutubun, kitabaini pakai ya nun ya. Kalau kutubun, kutubin masih bisa. Jamak taksir kayak mufrad ya. Tunggal sama jamak yang taksir harokatnya sama. Di kasroh juga boleh. Nah, sekarang Ustazah pakai bentuk jamak mudzakkar salim sama muannats salim ya. Mu'minatun jadi mu'minatin. Nah, kalau jarnya musanna gimana? Mu'minatani jadinya Mu'minataini. masih ingat ya? Oke. Mu'minata ini. Sebetulnya itu di modul nahwu ada loh kemarin, kalau katanya sudah dengar sampai isim ghair munsharif ya. Iya. Coba dibuka di halaman-halaman terakhir, itu sudah ada. Oh, di tabel terakhir, kalau ada yang print atau yang mau buka WA dilihat. Oh, bentuk double itu nggak pakai kasrohnya, bukan pakai kasroh, jarnya bukan pakai kasroh apa, tetapi pakai ya nun. Lagi, kalau seandainya bentuknya jamak muannats mu'minatun jadi Minatin. boleh. So, sekarang jamak mudzakkar salim. Kita pengen yang bentuk jamak laki-laki ya. Muslimun jadinya muslimin. Kalau Muslimin. Muslimina. Muslimuna. Kalau musanna dijen, muslimani jadi muslimaini. Oke, betul, sorry. Kalau sama mudzakkar salim, muslimuna jadi Muslimuna. Muslimina. 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 Sama kayak di sini. Mukminina. Asal katanya mukminun satu orang.
Mukminaini kalau 2 orang. Tapi kalau jamak mukminina. Mukminina. Tadi nya ingat ya, disesuaikan. Nggak harus dikasroh. Oke. Untuk selain itu mudhof ilaih boleh memilih. Pilih ya, nggak boleh dua-duanya. Boleh pilih pakai alif lam atau kalau bisa ditanwin boleh ditanwin. Contoh silahu sa'idi atau silahu as-sa'idi. Itu ya. Jadi boleh pilih sampai dua-duanya jadi satu. Sahlan? Mafhum? Mudhof ilaih? Ada yang masih nggak paham? Sudah mau Salah, kasih soal. paham Ustazah. Sekarang sudah kasih soal di Mafhum. Oke, insyaallah. Sekarang sudah bikin diharokati. Sudah pengen manggil namanya ya, biar enggak ya. Tafadol Akhina Muhammad Rifat. Hadza diharokati sudah sukun semua ya, tapi ya. Hadza Masjid Rasul Allah. Hadza Masjid Rasul Allah. Silahkan harokati. Muhammad Rifat hadir. Hadir. Tafadol Iqra hadza Masjid Rasul Allah. Nanti yang ngoreksi Akhina Baghdad ya. Tafadol. Hadza Masjid Rasul Allah. Ini masih bentuk idhofah ya. Udah kalimat sempurna, jumlah ismiyah, ada mubtada, ada khobar. Tapi juga ada susunan idhofahnya. Coba harokat gimana? Hadza Masjid Rasul Allah. Ini kata-kata sederhana yang udah tahu, pasti udah bisa ngertiin semua. Tapi kira-kira ngeharokatinya bingung nggak? Coba. Hadza Nah, Masjidur Rasul. baca aja. Hadza masjidu, terus sudah harokati. Masjidur Rasulillahi. Rasuli Allah. Lahi. Oke. Sohi Akhina Baghdad. Akhina Baghdad hadir, Allah. Hadir ya Ustazah. Katanya Akhina Muhammad Rifat kola ada masjidu Rasuli Allahi. Hadza masjidu Rasulullahi. Rasulillahi. Katanya ulama Akhina Baghdad ya, salah satu ulama bilangnya Masjidu Rasulullah. Gimana ini Akhina Muhammad Rifat? Menurut Akhina Muhammad Rifat, kenapa kok ada Masjidu Rasuli Allahi dan kenapa Baghdad Masjidu Rasulullah? Oke, sebelum kita mau nanya, ini termasuk kalimat ismiyah yang udah umdatul kalamnya hadza dan masjid ya. Asal katanya cuma hadza masjid. Cuma dikembangkan ditambah Rasul sama Allah. Itu ya. Coba Muhammad Rifat. Nah, tafadhol. Aina mubtada? Mana mubtada dan mana khobar? Ainal mubtada wa ainal khobar? Aina Muhammad. Ada mubtada. Oke, ini subjek ya. Ini gitu ya. Oke. Ainal khobar? Masjid. Masjid jadi predikat. Ini adalah masjid sempurna. Ada masjidu hadhihi misal apa gitu ya. Artinya betul. Sekarang Rasul, kenapa kok pilih kasro di sini? Akhina Muhammad Rifat. Karena mudhof ilaih kasroh. Oke, jahit mudhof ilaih. Berarti sudah bilang ya, pasti sebelumnya juga berperan sebagai mudhof dong. Berarti khobar wa apa Mas? Juga berperan sebagai mudhof. Jangan lupa peran kedua dari khobar. Oke, so makanya tadi sudah bilang kepunyaan itu tidak mungkin harokatnya selalu sama, tidak, pasti berbeda-beda tergantung kedudukan. Oke, betul mudhof ilaih. Sekarang kenapa lima zahuna Allah bil kasri aidon? Jadi apa? Ya mudhof ilaih juga. Muhammad Mudhof ilaih mudhof ilaih sani. juga. Iya betul. Kita cuma mau kasih tahu di sini. Gak apa-apa loh bikin mudhof ilaih aksar min wahid. Boleh. Bikin mudhof ilaih lebih dari satu boleh. Berarti di sini Rasul juga berperan sebagai apa selain mudhof ilaih, Muhammad? Wahwa mudhof.
Oke, berantakan sekali ya tulisannya ya. Jadi hadza sebagai mubtada, masjidu khabar wa huwa mudhof, Rasul sebagai mudhof ilaih wa mudhof lagi, Allah mudhof ilaih. Jadi lihat, Rasul itu dinisbatkan ke Muhammad jadi siapa? Jadi mudhof ilaih. Tapi Rasul kalau dinisbatkan ke Allah jadi mudhof. Kalau diartikan ini adalah masjid. Masjid punyanya siapa? Rasul. Lah Rasul ini punyanya siapa? Punyanya Allah. Itu sederhana. Oke, yuk siapa yang mau bikin dari kata ide pokok dulu ya. Satu bentuk kata jumlah ismiyah terus dikembangin pakai idhofah. Tafadol satu aja. Nanti naat yang lain ya. Tafadol Ahmad Solihin. Kawin al-jumlah al-mufidah min jumlah ismiyah bil idhofah. Itu. Tafadol. Aina Ahmad Solihin hadir awal. Oh, Oke, tafadol. Akhina Abi Arse hadir. Hadir Ustazah. Tafadol kawin al-jumlah al-mufidah min jumlah al-ismiyah bil idhofah. Bikin satu kalimat ismiyah dengan tambahan idhofah juga. Awalnya mubtada khobar terus ditambahin idhofah. Apa ya? Bebas dari kata misal gampang pulpennya ini itu yang sederhana aja, nggak usah yang pakai ayat Al-Quran. Biasa aja ya. Zahari boleh. Atau saya seorang dokternya siapa gitu, coba apa buku ini bebas. Subjek gini, berarti kitabun boleh nggak kitabun? jadidun. Alkitab itu sih masih sifat mausuf. Itu bukan kepemilikan. Kitabnya siapa? Nama orang. Ini aja. Hadza kitabu siapa? Haza kitabun. Gak tanwin. Haza Kitabnya. Gak boleh ditanwin. Hadza kitabun. Betul. Hadza kitabun. Haza kitabun. Kitabnya siapa? Kitabnya sendiri boleh loh. Kitab kamu, kitab saya, kitab mereka, kitab nama ngarang boleh kitabnya. Ahmad, kitabnya siapa? Abi. Kitabun. Aduh, bagaimana ya? Kitabnya Haza siapa? kitabun. Pertanyaan ini. Auladi. Kenapa bingung? Udah betul. Haza kitabu auladi. Boleh nggak kitabun? Auladi. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kitabun nggak boleh. Kitabu. Karena dia mudhof juga. Haza jadi mubtada, kitabu jadi khabar, wa huwa mudhof, auladi mudhof. Ada ya lagi. Auladi wa huwa mudhof juga ya, dan juga i-nya mudhof ilaih. Itu ya. So, jadi kita salah. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah dinat ya. Hatahuna. Nah, idhofah, jelas, gampang. Pokoknya punya sama kepunyaan. Gak usah bingung. Bikin contoh mah. Baiti jannati. Itu selesai. Baiti surga. Rumahku surgaku. Misal hadza baiti. Ini rumah saya. Itu udah mudhof ilaih loh. Kadang gini. Kita sudah ngerasa kepemilikan itu bentuk orang. Padahal kita boleh loh kata ganti. Ya kan? Hadza baituka. Itu juga boleh. Artinya nggak perlu repot-repot cari mudhof ilaih itu. Atau misal kitabul fikih. Kitabnya fikih. Kitabus siroh. Kitab boleh. Kitab apa nih? Kitab sejarah, kitab matematika, kitab. Jadi kepemilikan itu tidak harus isim. Isim yang zohir. Boleh juga isim domir. Lanjut bin naat. Naat juga termasuk frasa yang tidak sempurna. Jadi kalau disempurnakan harus ada Ustazah nanya Ustazah. Di sini awalnya Ustazah. Tafadol. Enggak. Sebelum idhofah itu di depannya harus ada mubtada khobar apa Ustazah? Kalau mau bikin kalimat sempurna, betul. Harus. Masa tiba-tiba Ustazah bilang gini. Itu loh enggak ngomong itu loh ya.
pulpennya pulpennya saya. Paham kira-kira kalimat ini? Kolami, paham? Atau misal baiti, rumah saya. Atau baitu Muhammadin, apakah sempurna itu? Belum. Makanya Belum. idhofah na'at harfu nasib itu fudlatul kalam. Umdatul kalamnya di addu'a usilah. Jadi inti itu, jadi kita pengen Oh, iya. membangun sebuah cerita dengan ada subjek sama predikat yang sudah ada, dikembangin. Betul. Enggak sempurna. Kepunyaan itu nggak sempurna. Kayak tiba sudah bilang, ini mobilnya si Lem. apa misalnya? Lah Lem. kuwi to bajuke yo kaos bola to. Yo dadi siji Kapan? katoke to, Dek. Afwan yang ini. Kaos bola di mute ya, kaos bolanya. Di mute. Sifat, pertama yang disifati dulu, jangan ketukar. Disifati. Ini sifat. Contoh, rumah yang besar, halaman yang luas, apalagi mobil yang baru. Ada kata yangnya biasanya. Ya. Murid yang pandai, anak yang soleh, gitu ya. Hamba yang taat, itu sifat. Jadi pensifatan, apalagi kira-kira. Baju yang bersih, nah itu semua. Yang disifati apa tadi? Baju, rumah, apa tadi? Mobil, halaman, gitu ya. Tapi yang sifatnya bersih, besar, gitu ya, baru. Itu kata sifat dalam bahasa Arab. Ditulis, ada 4 syarat yang harus dipenuhi ketika ingin membuat sifat, frasa, sifat, dan mausuf. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya di sini sifat, sifatun, di sini kita sebut sebagai mausufun, yang disifati. Atau nama lainnya, sifat itu na'atun, dan ini disebut sebagai man'utun. Man'utun. Oke, kalau mau dicatat, yang ngerasa ini materi baru boleh. Kalau yang udah, nggak apa-apa ya, sudah ulang ya. Karena teman-teman ada yang baru. Tapi nggak ada yang salahnya. Kalau kita ada pepatah bilang, ad-darsu harfun wa takraru alfun ya. Pelajaran itu cuma satu, tapi pengulangannya butuh beribu-ribu kali. Oke, kita langsung bikin. Yang pertama syaratnya adalah kata sifat harus menyesuaikan yang disifati dari 4 hal, gitu ya. Atau 4 aspek boleh, 4 sisi boleh, bebas. Apa saja? Yang pertama, sifat harus sama dari sisi jenisnya. Jenisnya apa kemarin kita belajar? Gender. Mudzakkar dan Mu'annas. Mu'annas. Iya, kalau bendanya laki-laki, berarti kata sifatnya juga laki. Kalau bendanya perempuan, mu'annas, maka bendanya kalau bahasa kita mudzakkar mu'annasnya gitu ya, jenisnya. Cuman ini aja keyword ya, kata kunci aja biar nggak lupa. Oke. Sudah? Yang kedua, sifat harus sama dari mausuf dari sisi apa? Kalau jenis udah jumlahnya. Apa aja? Kalau bendanya mufrad, sifatnya mufrad, tunggal. Kalau seandainya bendanya musanna, 2, maka sifatnya juga musanna atau 2. Oke, sohi. Dan apabila bentuknya jamak, hati-hati jamaknya apa dulu nih? Mudzakkar, mu'annas, apa taksir? Maka bentuknya juga jamak. Kecuali jamak taksir ya. Nanti jamak taksir pasti berbentuk mufrad mu'annas ya. Sama kayak kaidah kemarin. Ghairul akil. Sesuatu yang tidak berakal. Nanti kalau kelewatan, nanti sudah akan catatkan di grup ya. Tapi perlu diulang-ulang sendiri. Kalau yang penting paham dulu deh. Yang ketiga, sesuatu yang disifati itu harus sama dengan sifatnya dengan sifat itu harus sama dengan yang disifati dari sisi apa lagi? I'rabnya. Ma'rifat dan Ma'rifat nakiro. Ya, ma'rifat dan nakiro. I'rab juga nanti nomor 4. Ma'rifah nakiro maksudnya apa? Umum khusus. Kalau yang satu pakai alif lam,
maka sifatnya pakai alif Lam. lam. Kalau nggak pakai ya jangan pakai juga. Yes. Tuh. Nakiro ya nakiro. Maknanya umum atau maknanya khusus gitu ya. Ma'rifah khusus, ma'ruf ya. Makanya dibilang ma'ruf ya. Adapun nakiro umum atau general. Terakhir, jadi udah ada yang nyebutin i'rab Ustazah. Harokat boleh. Kalau nasab sama-sama nasab, fathah-fathah, kasroh-kasroh, yaknun gitu ya. Jer. Jadi intinya nasab jer sama rofaknya harus sama gitu. Bisa nggak isim dijazm? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, sekarang ini kan tadi kata kuncinya umdatul kalamnya ad-du'a usilahun, dikembangin. Yang satu pakai idhofah, yang satu pakai sifat mausul. Doa yang terus-menerus adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Amin. Nih, hati-hati, mustamir bukan predikat. Tahu dari mana Ustazah? Ya karena dia sama-sama bentuknya persis, menyesuaikan 4 alif. Pakai apa tadi? Alif lam. Al. Harokatnya idoma Doma. dirofa. Mudzakkar atau muannas? Zakar. Mudzakkar. Zakat. Mufrad, tunggal apa double atau Mufrad. jamak? Tunggal. Mufrad. Tunggal. Mufrad. Berarti kata mufrad. Berarti ini jelas bukan khobar, nggak mungkin. Khobar itu setelah isim nakiro. Berarti di sini adalah kata sifat. Doa yang terus menerus. Oke. Kelas, ingat kalau anak bikin cuman doa mustamir, apakah kalimat sempurna? Misal at-tilmizu al-alimu, kalimat sempurna aula? Tidak. Belum sempurna. Baru frasa. Sempurna. Belum sempurna. Perlu masih frasa, belum kalimat sempurna. Ya, yuk sekarang tafadhol akhina Abi satunya lagi. Ana Ada Abi Ustazah. Asu sama Abi. Ya, Ana. tafadhol. Kawin jumlah al-mufidah min jumlah ismiyah bin na'ti. Bikin satu kalimat ismiyah Ya, tapi pakai na'at. ya, nah. Tafadhol. Al-waladul jamilu fil hadiqah. Jayyid jiddan al-waladu al-jamilu fil Fil hadiqah. hadiqah. Oke. Ini jumlah ismiyah karena al-waladu ada mubtada'nya, sohi, fil hadiqah jadi predikat. Predikat. Adapun al-jamil dia Sifat. menjadi sifat mausul. Naat. Betul, karena dia dengan menyesuaikan 4 poin tadi ya. Jahit. Lanjut ya. Ada yang mau tanyakan sifat mausul? Udah ngalir nih seperti. Oke. Ada yang mau tanyakan? Mafi? Mafi Lanjut. Ustazah, jelas. Sekarang, Lanjut. Oke. Ini agak dalam huruf nasif ini ya. Ada banyak. Ustazah udah bilang sebelumnya mungkin atau belum? Kayaknya belum di kelas ini. Perlu diketahui, huruf nasif itu namanya kan amil perusak gitu kan, yang masuk pada jumlah ismiyah. Jadi tiba-tiba awalnya mubtada khobar, tapi tiba-tiba ada tamu perusak namanya inna, amil nasif gitu ya, atau huruf nasif. Perlu diketahui, kalau dalam sastra, kalau dalam penulisan sangat dianjurkan dipakai. Namanya perusak, tapi justru dianjurkan karena ingin memperindah kalimat. Jadi lebih formal, lebih respect, lebih hormat. Makanya kalau di ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh anna lahum jannah. Sering kan kita dengar, atau kana, wa kana amruhu, misal gitu ya. Wa huwa yakunu, banyak sekali. Tiba-tiba zonna, gitu ya. Artinya, kata-kata perusak ini sangat dianjurkan untuk dipakai. Dan ini juga termasuk fudlatul kalam yang masuk pada datul kalam, pengembangan ya, pengembangan dalam bentuk jumlah ismiyah. Silahkan dipakai. Ada 3 jenis, kita nggak bisa bahas detail ya. Nanti bisa dimutolaah sendiri karena bisa jadi lebih dari 1 jam. Intinya saja ada 3 yang pernah dipelajari. Kana wa akhawatuha, masih ingat ya? Kana, oke. Yang kedua inna wa akhawatuha, dicari saudara-saudaranya apa saja. Dan yang ketiga ada zonna wa akhawatuha. Masing-masing punya peran ya. Nah, kebetulan kita pakai yang inna. Itu perannya adalah nanti menasobkan
isim dan merofakkan khobar. Mohon maaf, yang awalnya jangan lupa, yang awalnya mubtada khobar berubah jadi nama. Isim inna, khobar Inna. inna. Iya, yang awalnya cuma ad-du'a usilahun, gara-gara ada inna, aslinya cuma inna du'a silahun. Aslinya gitu ya, kita buang dulu ya biar nggak bingung ya. Ya. Aslinya inna du'a silahun. Tadi kan di awal kita punya kalimat ad-du'a usilahu, doma semua Ustazah. Lah kok tiba-tiba harokatnya yang satu fathah, yang satu doma, betul. Karena kemasukan amil perusak. Iya. Tapi ini mempermudah, ini justru mengembangkan. Sesungguhnya, bahwasannya, yang awalnya cuma doa, ada doa yang terus menerus adalah senjata bagi orang mukmin. Tapi kalau kita tambah ina, sesungguhnya, gitu ya, bahwasannya, pentakkitkan, ada penguatan juga di sini. Jadi, inna du'a al-mustamir, al-mustamirro silahul mukmin. Gitu ya. Nanti bisa dibuka lagi. Kita nggak mau dalam-dalam ya. Nanti yang penting akan sering kita baca insya nanti orang pakai inna atau saudaranya kana, dan kana itu sendiri dan juga zona. Masing-masing ada pembahasan. Zona. Coba bahas. Tafadol syukron jahit. Fal'an tafadol akhina Zidni hadir aula. Hadir. Hadir. Tafadol kawin al-jumlah al-mufidah. Boleh pakai inna juga. Atau sebutin ayat Al-Quran atau hadis yang pernah didengerin. Innal depannya amra kullahu Innal lillah. amro. Innal amro kullahu. Lillah. Kulluhu apa kullahu? Eh, Jadi innal apa? amra Gak apa-apa. kulluhu Segala sesuatu itu. Innal amro. Kulluhu lillah. lillah. Iya kan? Sama-sama syibu jumlah ya. Yang mana sudah predikatnya? Kulluhu dulu. Gitu ya. Kenapa semua? Lebih afdal kullahu apa kulluhu? Coba di Ustazah yang ini. Innal amro apa? Kullahu apa kulluhu? Lillah. Kullahu. Oke. Kenapa? Jadi apa? Betul. Jadi apa? Betul. Jadi apa? Naat. Yakin. Apa boleh Man'ut. naat? Nggak bisa. Duh. Nggak bisa dong. Sama dari 4 hal. Udah belajar. Zorof, betul. Zorof. Memang zorof, betul. Mau di zorof itu ada yang mabni, ada yang mu'rob ya. Nah, sekarang kenapa dimaknai kullahu? Kok nggak kulluhu? Pertanyaannya. Jadi apa? Karena tidak ada jar yang berada sebelum kulu itu. Karena Sehingga, biasanya kalau ada tidak adanya jar. Inna. Setahu ana. ya, maka, tapi Kullahu. betul. Iya, zorof. Kedudukannya jadi apa? Dibaca nasob. Nggak dibaca nasob. Nah, sekarang predikatnya yang mana? Kullahu. Lillahnya. Apa kulahunya? Loh, Kullahu. sebenarnya. Kullahu. Tadi katanya, loh, kalau saya sudah bilang kalau kulahu berarti kuluhu. Kada inna. Innal amru tansibul isma wa tarfa'u khobar. Berarti innal amru kulluhu lillah. Betul. Gak apa-apa. Artinya segala perkara itu semuanya. Kenapa semuanya? Ini untuk dicari ya. Kulahu apa kulluhu? Kulluhu, Ustazah. Kulluhu. Berarti jadi apa? Bisa mabni atau bisa mu'rab ya, Ustazah? Iya, tergantung. Kalau di misal kalau seandainya kalau pelajaran tanwin ya, kalau pernah dengar ya, kulun sama ba'dun. Artinya kullu syai'in, artinya kullun. Atau kalau kita bilang ba'dun, langsung tiba-tiba bilang artinya ba'du syai' gitu ya. Dibuang. Bisa jadi mabni, bisa jadi mu'rab. Ya kayak qablu sama qabla ya. Kadang kita bilang qablu, kadang yang mabni, kadang dia mu'rab. Tergantung kedudukan. Oke, nggak usah dalam-dalam nanti lain bingung. Jadi intinya inna, setelah itu syukran jayidan akhina. Apa tadi lupa? Akhina
Zid ya, jayijidan. Artinya setelahnya inna itu bisa dipakai. Yang penting harokatnya jangan lupa ada perubahan. Ada mausul. Coba isi mausul ada berapa jenis? Sudah sempat kemarin bilang. Ada tas, ada taro. Ada yang khusus memang dia termasuk mausul. Ada yang kadang pakai mausul, kadang dipakai yang lain. Ada. Itu ya. Mukhtar contohnya alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani. Dan intinya semuanya punya ya. Lai. Jadi bentuk mufrad ada, musanna ada, jama' ada. Mu'annas ada, muzakkar juga ada. Yang artinya yang mana gitu ya. Contoh. Inna du'a al-mustamir alladzi natadarra'u bihi silahul mu'min alladzi. Dia di sini ingin menjabarkan lebih lagi. Gitu ya. Biasanya ayat Al-Qur'an innalladzina amanu misal gitu. Alladzina yuhajiruna misal gitu. Yang mana? Yang mana? Setelahnya itu baru jadi silahnya. Biasanya pakai fi'il. Nah, ini termasuk bentuk yang mukhtar. Kalau bentuk yang mustarok ada ma sama man. Pernah dengar ya? Jadi kadang ma ini sama usul juga. Apa? Ma, kullu ma gitu. Yang mana segala sesuatu yang kullu ma nantazir gitu ya. Segala sesuatu yang kita tunggu misal sanukti gitu ya, kita dapatin. Atau apa misal man tiba-tiba di tengah-tengah. Hati-hati, itu bisa jadi bukan kalau istifham lihat ya. Tapi kalau di tengah-tengah itu bisa jadi isim mausul. Mausul. Makanya mustarok. Ini ada pembahasannya sendiri. Ma ada manafi, ma zaidah, manahi, ma istifham sama kayak man. Jadi ada pembahasannya sendiri ya. Tapi diketahui ini juga kadang bisa jadi mausul. Coba sekarang bikin kalimat. Ini sudah jadi panjang. Hanya dengan 2 kata subjek predikat bisa menjadi sebuah yang berkembang. Tafadhali, sekarang dari Uktina ya. Tafadhali Uktina nih kan masalah. Hadiro, Uktina Niken, Uktina Sri, Uktina Hasna, Uktina Ida, Hadian. Apa Doli? Bisa bikin satu contoh yang ada kata aldi aladinya. Dari kata subjek predikat dulu ya. Jumlah ismiyah dulu, terus ditambahin lagi. Bentar Ustazah ya. Cari dulu Ustazah. Boleh Sanantazir. Oke, sambil dicari ya. Kabari saja kalau udah. Nah, berikutnya boleh, kita Ustaz. punya yang Oh, boleh. Fadal. Afina man? Afina siapa? Abi Furqan. Oh, sudah kira tadi Afina Furqan nominal mustami'in. Tapi kalau udah musta'id, tafadhal. Silakan satu contoh. Ini yang pakai Alifun. apa isim mausul ya? Isim mausul. Nah, Oke, saya coba ya. Innallaha alladzi khalaqal mautu ghafurur rahim. khalaqal mauta ghafurur rahim. Ghafur rahim. Alladzi Alladzi betul. Iya. Innallaha alladzi. Gitu. Pokoknya Allah itu yang berarti mana subjeknya? Isimnya mana? Isim. Allah pasti isim. Khobarnya yang mana? Berarti khobarnya berbentuk Khobar alladzi. alladzi. Khobarnya apa? Alladzi. Boleh ya? Saya mau nanya, boleh nggak khobar berbentuk ma'rifah? Boleh. Boleh. Kalau bukan ma'rifah dengan alif lam ya. Tapi ketukar sama sifat mausul. Dan so ukuran gimana Ya. tadi udah nemu? Tamam? Oke, lanjut ya. Yang atop sekarang. Atop itu tadi salah satu bentuk huruf yang bisa setelahnya berbentuk apa di fiil mustarok ya, dan juga setelahnya boleh berbentuk isim. Muhammadun wa Ahmadun. Yaktubu wa yakra'u. Boleh, bebas gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah inna du'a al-mustamirul ladzina tadarra'u bihi wa qira'atal auradi silahul mukmin.
wa qira'atan. Ini diataskan ke siapa? Doa Bu'a. Jayyid kita. dengan Jadi gini, ada penyesuaian atau tuh. Atau pasangannya harus persis. Kalau dia isim, maka setelahnya juga isim. Sim. I'rabnya juga harus sama. Oke. Kalau di sini dari mana isim? Yang satu isim dan juga masdar. Paham ya? Kenapa Ustazah aku nggak kayak alif juga? Nggak bisa. Karena dia mudhof, maka dia tidak boleh di alif lamkan. Sama-sama klase. Jadi frasa ini tidak boleh dipakai. Tadi kayak nama orang dipasangkan dengan nama orang. Kata kerja di kata kerja. Bukannya antara yang diatapkan dengan atap itu harus berjajar. Boleh nggak terpisah? Kayak gini, berjajar. Boleh ya. Yang penting masih nyambung. Jangan selalu kalau bikin contoh abi wa ummi itu ya. Nggak harus. Jadi abi ya nah wa ummi itu juga boleh. Artinya kita nggak harus membatasi waw itu harus pasang sampingnya gitu. Boleh bebas. Yang penting masih sesuai dengan sinkronisasi kayak tadi. Sama-sama isim, sama-sama fi'il, harakatnya juga sama. Oke. Fal'an, siapa yang mau bikin? Ukti Nasri, Ukti Niken barangkali, Ardianti, Afifah, nah, Ukti Iya barangkali, Min Akhwat barangkali. Kalau tidak boleh Min Iwan, silakan. Dulu, ada yang mau bikin? Tapi gampang ya, kalau nggak bikin pun nggak apa-apa deh. Dia tahu. Terakhir, kita punya, masih banyak sih sebetulnya. 2 lah ya. Oke. Yang kedua, yang kedua, 2 terakhir ya, ada huruf jar. Inna doa al mustamir alladzina tadarra'u bihi. Tambahin huruf jar. Huruf jar itu nggak ada yang spesial ya. Oh ya, perlu diketahui, nggak harus ya huruf jar itu setelah isim zohir. Boleh isim dhamir. Kayak assalamu alaikum. Boleh. Bika, bihi, ma'ahu, ma'aka, lillahi. Itu tadi, lillahi. Itu ya. Boleh. Jadi tidak harus berbentuk zohir. Itu aja sih pengingatnya. Dan jangan takut. Pokoknya kalau ada huruf jar, serah aja. Gitu. Dijar aja. Nggak dikasih terus-terusan ya. Dijar aja. Jangan lupa. Itu faedahnya. Nah, terakhir ada bil istisna bil jumlah al fi'liyah. Boleh juga nih ditambah istisna. Huruf istisna ini panjang juga pembahasannya. Nanti bisa dimutolaah ya. Ada kata pengecualian. Illa. Contoh la ilaha illa Allah. Gitu ya. Di sini ada bil istisna. Contohnya di sini illa. Mafhum? Jadi misal la maujuda illa Allah. Tidak ada suatu wujud kecuali Allah. La apa misal siwa. Nggak harus ya istisna itu illa. Ada lagi apa? Siwa. Apa lagi selain itu huruf istisna? Ada? Ghairu. Betul. Ini yang bisa ghairu, ghairu. Ini kayaknya teman-teman udah jago banget nahunya yang lainnya. Syukron. Berikutnya atau jumlah fi'liyah ditambahin lagi. Tadi kan kita udah pakai umdatul kalamnya dengan jumlah ismiyah. Kali ini pakai jumlah fi'liyah. Oke. Kelas. Jadi inna ta'al tami alladzina tadarru bihi wa qira'atal awradi silal mu'minin wa la yaf'aluhuma illa al-mu'min al-haqiqi. Coba tafadhol akhina Ahmad Solihin tarjim terjemahin. Nama Ustazah, Ahmad Solihun Ustazah. Oh ya, Ahmad Solihun ya, Ahmad Solihin. Nama Sudah. Solihun. yang mana Ustazah? Tarjim. Yang terakhir, sesungguhnya. Inna du'a sesungguhnya al-mustamiru yang dibaca Mustamir. Al-mustamir yang dibaca terus menerus aladzi ya doa tadarru. Apa ya Apa tadarru? Yang kita bertadarru. Apa bahasa Indonesianya yang tepat? Tadarru. Yang terus-terus kita. Iya, terus-terusan. Panjatkan. Yang dipanjatkan. Doa dipanjatkan. Betul, lebih afdol.
Doa yang dipanjat, yang Kita. kami panjatkan, ya, yang yang kami kita panjatkan bihi dengan doa, wa qiraatal aurodi yang dibaca roti. Wirid. wirid, Oh, wirid. yang diwirid ya? Bukan Wirid itu dibaca, apa bahasa bukan Indonesia ya? fiil ini. Bacaan wirid. Ini Wirid. bacaan wirid, bacaan. Jadi Iya, sesungguhnya doa yang bacaan terus wirid menerus dipanjatkan, itu silahun jadi senjatanya orang mukmin. Walayaf dan aluhuma dan keduanya walayaf aluhuma dan dan tidak lanya tidak bukan dilakukan. Ustazah. Dan tidak dilakukan Iya, ya? lain tidak. Keduanya. Lanafi, lain tidak. betul. Dan Oh, itu lanafi tidak ya, betul ya. dilakukan. Walayaf Iya, aluhuma dan betul. tidak diamalkan Keduanya. ilal Keduanya. mukminah keduanya ilal mukminah kecuali orang mukmin al hakiki yang benar. Hakiki. Yang sejati, betul. Ya Sejati. sejati ya. Jadi doa Ustazah. yang terus menerus. Sejati. Dan bacaan wirid itu artinya hakiki, sejati, Hakiki. betul. Oh ya, Artinya Ustazah. doa. Kuncinya kan di sini ya. Doa. Doa Iya. itu dan juga wirid tadi nggak mungkin dilakukan kecuali mukmin. Jadi Mukmin. intinya kalau dibuang semuanya. Doa dan wirid hanya dilakukan oleh mukmin Yang sejati. sejati. Oke. Ya, Ustazah. Tugasnya adalah silakan bikin dengan bentuk sesempurna ini. Semuanya masuk, sifat masuk, mudhaf ilaih masuk, atau masuk dengan versi teman-teman. Kalau ini kan religius ya, boleh bebas ditambahin hadis atau ayat. Semua ayat yang persis kayak ini boleh. Yang penting bisa bedain mana yang termasuk istisna, mana yang atof dan yang lain. Tadi siapa tadi udah belum ketemu? Ustazah, nanya Ida? Ustazah. Apa Don? Ustazah, ini kan kita kan belajar insya Ustazah. Jadi ini susunan-susunan untuk mengarang atau istilahnya kan dari pokok bahasanya kan doa usilahun doa adalah senjata. Betul. Jadi susunan-susunan kerangka kita buat insya tuh ya ada idofanya, naatnya, pakai huruf nawasinya, isi mausulnya, atofnya. Memang begitu Ustazah istilah bentuk-bentuknya. Betul, Soh Jaida. Iya. Oh iya. Karena kita bahas ya. Jadi wazifatul manzilinya PR-nya tuh ya nanti buat seperti contoh ini Ustazah. Iya, tapi nggak usah semua satu-satu ya, langsung jadi seperti ini, langsung di terakhir. Gitu ya maksudnya langsung. satu judul gitu, ada idofanya, ada naatnya, ada isi Boleh. mausulnya. Iya. Oh iya ya. Jadi gini, siap Ustazah. minta nanti tulisnya gini, umdatul kalamnya apa? Bentuk jumlah ismiyah kan, mubtada khobar. Iya. Nah nanti dari mubtada khobar baru dikembangin. Jadi biar nggak bingung mana kan? Ya mungkin kita nemuin ya, cuman biar yang lain tahu kalau ini loh umdatul kalam dengan dua kata subjek predikat bisa menghasilkan sebuah kataan yang sempurna dan sangat menarik ya dan dikembang. Bebas mau pakai doa, mau pakai sholat, mau pakai zakat atau hal-hal teknologi juga boleh, misalnya hal-hal topik-topik saat ini gitu. Tadi Uktina saya nggak apa-apa kalau belum siap, insya Allah ikutnya boleh. Baik, tahuna alam soal anitas ada yang mau apa Ini Doli? kapan yang tugasnya batas ini besok. Tugasnya di besok ya? Batas pengirimannya jam berapa? Besok. Sampai besok kita baca, nanti Ustazah akan baca itu persatu gitu ya. Ustazah. Besok. Naam, tafadholi. Berarti nih tadi umdatul kalamnya nggak mesti jumlah ismiyah kan Ustazah? Harusnya tidak selalu, kan ada dua. Kalau mau pakai jumlah fi'liyah, berarti nanti di sini bil istisna wa bil jumlatil ismiyah, paham ya? Iya. Di sini nanti kalau umdatul kalamnya tegak, kan sudah tadi kemarin sempat bilang umdatul kalam ada dua, kalau enggak jumlah ismiyah fi'liyah gitu. Sedangkan fudlatul kalam itu selainnya, ya kayak frasa-frasa tadi. Kalau seandainya di awal udah dibilang jumlah fi'liyah, otomatis
tambahkan jumlah ismiyah di sini. Ya. Tapi kalau seandainya mada apa di sini ya? Kotor loh ya, di sini ya ada jumlah fi'liyahnya. Oke. Istisnanya yang ini. Oke. Kalau seandainya kayak ini jumlah ismiyah jadi umdatul kalam, otomatis jumlah fi'liyahnya di belakang. Bebas. Bebas sudah nggak mau kesini. Bebas. Topiknya juga bebas ya. Topik parenting boleh. Sesungguhnya seorang ibu apa misalnya gitu ya. Sesungguhnya surga itu misalnya. Bebas. Jadi, kelas lagi yang lain. Kalau bisa bikin ini, insya Allah ngerangkai yang lain sangat gampang. Dikirim di grup aja kan. Sedangkan buka di sini. Dikirim di grup. Takutnya nanti tenggelam. Sudah soalnya nggak bisa nge-save nomor semua ya. Takut hilang nanti. Di grup Jadi Halakoh atau di grup yang Enggak, di grupnya dikunci Halakoh. Ustazah sama admin. Ya OTW sudah buka habis ini. Sudah kayaknya juga admin. Kalau nggak jadi admin sudah minta. Oke, untuk sebenarnya lebih suka dibuka ya. Tanya kalau yang satunya bilang admin, jangan nanti rame. Sudah nggak apa-apa kalau ramenya belajar nggak apa-apa. Olas ya. Atahuna yakfi ya. Sudah tunggu silakan dikerjakan. Nah, atahuna sana hadir. Salah. Nah, jadi Allah Ustazah. sana hatim hadirasa bihadilaila bijatinam dalam dengan alamin. Syukran jazakallahu Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustazah. Syukran Ustazah. Syukran.